adalah negeri tetangga kita, Malaysia. Dahulu dikenal dengan nama Negeri Tanah Melayu atau Malaya. Sejak ratusan tahun lalu, sejumlah kaum migran datang ke negeri ini. Mereka ingin mengadu nasib dan salah satunya berasal dari Banua Banjar. Konon kaum migran asal Banua Banjar itu setelah lama batanah banyu, baanak bajuju, bahkan babuyut, ternyata generasinya masih ada sampai saat ini. Rame benih tenggarong di waktu era, banyak orang berdatangan tulah di mana-mana. Budaya dan cara hidup mereka pun tak pernah luntur, layaknya sebagaimana di Banua. Cirinya yang paling menonjol adalah tetap berbahasa Banjar. Tidak heran lihat adat seni budaya eta. Meski terkadang aneh kedengaran di telinga orang Banjar saat ini, karena dalam berbahasa mereka masih kental menggunakan dialek daerah asalnya masing-masing, seperti Kelua, Kandangan, Alai, Martapura, Banjarmasin, dan lain-lain. Darah elo, basah kuyup, umpat jua berimbun, sirih kuning basah kuyup makin elo. Maka keberhasilan dalam kehidupan dicapai oleh generasi ke generasi, mulai dari generasi pembuka hutan hingga menjadi generasi para pemimpin Malaysia. Lebih dari 6 orang menteri di negeri Tanah Melayu ini adalah keturunan orang Banjar. Dan lebih dari itu, orang-orang asal keturunan Banjar ini dalam kehidupannya tampak lebih bermartabat. Ada yang menjadi ulama, anggota parlemen, kaum cerdik pandai, sampai peniaga dan petani yang tangguh. Dalam laporan Batiti Bubuhan Kulaan Banjar di Malaysia ini, akan kami turunkan salah satu hasil rekaman kami bertemu dengan seorang tokoh warga Malaysia asal keturunan Banjar. Bubuhan Kulaan Banjar dimanapun berada, di Banjar maupun di Semenanjung, Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bisa bertemu dengan Bapak Daini Musa. Beliau salah seorang ketua masyarakat di Batu Pahat yang keturunan Banjar. Pada sore hari ini yang pertama kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kita sudah mendapatkan satu buku dari beliau tentang hikayat Banjar. Yang buku ini susah ditemukan. Nah, kebetulan di Banua Batu Pahat ada seseorang yang masih menyimpan buku lama yang bercerita tentang hikayat Banjar. Nah, sekarang ulun hendak bertakun habar pian sehat Pak Jeni. Sikir aja sampai kami bertahan. Alhamdulillah sehat. Pak Jeni, ulun hendak bertakun nih. Memang yang terkenal di Banua kita itu di antara tujuan orang Banjar Bahari Madam itu Batu Pahat. Bisakah pian bekesah orang Banjar di Batu Pahat nih? Ulunnya generasi yang ketiga, Pak Eria. Jadi asal usul yang kami tahu pasal peninian di Berabai, di Kalimantan, di Barikin. Jadi awal usulnya itu kami coba mencari silaturahmi kami di tahun 2010 ke Barikin melalui jalan Tanjung Pinang langsung ke Jakarta, langsung ke Banjarmasin. Jadi langsung ada kontak nomor. Jadi atas usaha kami dapat gambar ngarannya Ruslan begana di Dangu di Berabai. Melalui kontak Facebook Bang Jikan nang ngaran Facebooknya almarhum Jeki Berabai.
maka kami terjalin hubungan antara kami awan Berabai. Jadi Hidin dah mengumumkan kami awan Berikin pada tahun 2010. Tetamu pangkat sepupu. Tetamu ngarannya Ruslan di Dangu, mantan pengulo di Dangu. Yang itu tetamu Bang Mas'ud, tuan guru Kuntau di apa ngarannya nih? Aluan. Masih di Berabai? Di Berabai, di Berabai. Di Desa Kelaka. Oh, Sekelaka. Di Desa Kelaka. Langsung bulik ke Batu Pahat. Misi yang kedua tahun 2011 tulak pulang, tetamu pulang awan sepupu sebelah peninian. Nang wayah ini jadi pengacara part time di RRI Banjarmasin. Di acara Syair Berlagu Awan Pantun Banjar. Acara itu disiarkan setiap minggu 2 kali sekali. Jadi ngaran ulun setiap kali acara dihiau oleh pengacara di RRI Banjarmasin Pro 1 pengacara. Penyiar. Nah, karena pengelola itu pakai sepupu ulun. Itu bang ceritanya kurang lebih. Saya daripada itu silaturahmi antara kumpulan-kumpulan Batiti Benua. Episode pertama itu melalui Amang, kada silap ulun, Haji Amang di Batu Licin. Maka Haji Abdul Samad, orang kuat kita ni, menghubungi ulun di telefon. Tupang nang ceritanya maka kita ni bertamuan. Karena kita ada pertemuan di Malaysia nih. Mang, bisa di Batu Pahat masih banyak loh, banyak Mang. Apa aja nih? Di Batu Pahat mayoritas Melayu. Oh, Melayu. Banjarnya banyak kan juga. Cuma yang bisa bahasa Banjar sudah sangat kurang. Sangat kurang. Macam bini ulun orang Melayu, anak ulun Banjar. Tapi mau saya bahasa Banjar sudah kurang. Kan paham. Memang lah bujur lah Batu Pahat baru tujuan orang Banjar madam ke Malaysia tuh. Inya kalau mengikut pendapat ulun di Batu Pahat ni tempat pertama orang Banjar nang madam tempatan di Banjarmasin. Langsung ke Perak, Pulau Pinang, Parit Buntar, awan juga madam ke Tungkal, awan Tambilahan. Nang di Tambilahan tu jarnya penilaian ulun madam ke Dali. Di Pembangunan Sumatera Utara. Atau ceritanya lebih kurang. Kita ni kada tapi tahu benar. Dulu tu bujur Batu Pahat tu daerah Gatah aja. Orang Batu Pahat tu Gatah. Ikut riwayat arwah peninian ulun, pedatuan ulun, ini jadi bahari notan di Banjar. Orang susah. Jadi datang ke sini ini ke Batu Pahat ni jadi macam apa ngarannya nih? Pembuka bandar. Supervisor lah, pembuka jadi begawi awan ladang. Yang itu Hidin jadi kontraktor ladang. Itu lah yang menukar bakabun di Batu Pahat. Kelapa apa enggak tak? Kabun karet. Karet, nah itulah. Jadi wayahnya ini ulun bersyukurlah kerana ada peninggalan sedikit ada arwah peninian. Depan ceritanya lebih kurang. Batu Pahat tu perkiraan berapa jumlah penduduk kita orang Banjar ini? Perkiraan setahu pian ya. Inya di Batu Pahat ini ada perkampungan. Ya. Cuma masalahnya perkampungan ini kada ada statistik nang bujuk yang sebujurnya lah. Ya. Cuma ada kampung sebelah mana ni, sebelah Parit Seri Mendapat. Di Seri Gading. So tu kampung lagi yang banyak Banjar di Mersing tau. Mersing ni ada satu kampung namanya Kampung Tegelu. Itu kampung Banjar nang berpacah tempatan di Banjar. Batu Pahat pindahan ke Mersing. Adalah kegiatan yang sifatnya model satu ahmi terus bukan Banjar ni kayak berjalan kampung tu arisan kah, model kayak baruhan kah, masih ada kumpul kalau bukan Banjar tu itu. Kumpul wayah ni tak kurang kerana masyarakat ada bercampur masyarakat Jawa, masyarakat Melayu. Amun kurang lebih 10-20 tahun dulu memang akrab. Ramai lah. Ramai.
Aro tu memberi ayam, memberi beras, memberi gula. Wah ini orang banyak catering. Oh iya. Ada sesama bahari lagi. Itulah. Nah itu bang. Wayah ini kehidupan ekonomi Bubuhan Banjar kita di Batu Pahat nang kayak apa aja ini. Bubu mengenai ekonomi ini universal. Ada yang begawi awan pemerintah, ada yang begawi sendirian, ada yang punya kabun, ada yang begawi awan swasta, awan pabrik. Jadi kurang lebih pendapatan kita awanan di Banjar lebih kurang. Kada sesugi mana. Cuma kadang-kadang tukaran mata uang tu lebih baik pada di sebelah kita di benua. Bang, BBM pun naik, wah ini naik tinggi dah. Jadi akan naik segala-galanya. Raja ini Pian sebagai orang tetuha Banjar di Batu Pahat, apa harapan Pian untuk hubungan antara masyarakat Banjar di Malaysia dengan masyarakat Banjar di Banua? Pribadi lah, Bang Eri lah, pribadi pendapat ulun sepatutnya lebih baik silaturahmi itu dijalinkan kerana asal-asal Banjar di Batu Pahat ni di Malaysia ni sekampung awan Banjar di Banua. Awan Cina asal dari Cina, orang India asal India. Maka kami orang Banjar asal di Kalimantan, sama ada di hulu sungai atau di Banjarmasin atau di sekitarnya. Cuma orang nang kada tahu, Meri. Orang Banjar yang di sini orangnya datang tempatan di Tungkal. Sejanya Tungkal tu di Banjarmasin. Ya, gua kamu Jambi pala. Jambi. Iya. Nah, kayak itu. Bang, tanya. Jadi masih ada harapan papadaan Bubuhan Banjar ini memang mengenal Banjar yang sejujurnya. Cuma sekarang ni Bang Eri ada hubungan antara dua negara ni nanti lebih akrab kerana ada Isu-isu. Kerana ada ni kemudahan komunikasi antaranya WhatsApp, Facebook. Ya, itu memudahkan. Itu yang memudahkan lagi Ini mah hubungan merekatkan. Jadi ada Keulaan Banjar, ada Bubuhan Banjar, ada Pertubuhan Banjar Malaysia. Iya. Jadi asal kerusupan tu mulai hilang. Amun bahari kami masa halo-haloi bahari di sekolah bila pada Banjar kerusupan. Wah ini rasanya kurang. Bila kita orang Pak Banjar, oh kita Banjar bisa bersurah bisa. Jadi akraban tu lain. Jadi silaturahmi antara Banjar awan Banua, Banjar Banua awan di Malaysia ni udah terjalin lebih akrab. Nah, Bubuhan Kulaan Banjar, Pak Jaini Musa mengatakan bahwa wayah ini anak muda Banjar sudah kada supan lagi mengaku orang Banjar. Dan keakraban di antara orang Banjar, silaturahmi di antara orang Banjar senusantara sudah semakin dekat dengan adanya media sosial macam WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Nah, harapan kita juga ke depannya potensi antara dua kaum yang menjadi penduduk Malaysia, yang menjadi penduduk Indonesia, tetapi sesama orang Banjar itu bisa semakin akrab kan? Semakin akrab dan ada potensi-potensi pariwisata, pelancongan, ekonomi yang bisa dikembangkan di antara dua negara. Harapan pian apabila supaya secepatnya kah ada hubungan penerbangan kita nih ke Banjar langsung ke Ujar kabar ada penerbangan langsung tempatan di Kuala Lumpur ke Bandara Samsudin Nur, Banjarmasin. Jadi kami menunggu lah. Ya, mudah-mudahan yang cepat. Ada nang masalah delay di Bandara Jakarta. Ini karena delay, kadang-kadang itu ada masalah. Yang lain terlampau lambat menghadang di bandara. Ya. Jadi kalau terbang langsung berarti insya Allah banyak orang Banjar yang jaga ziarah ke kampung halaman nih. Sekitar 2 jam sampai nih. 2 jam insya Allah sampai. 2 jam sampai. Ongkosnya pun kurang. Mudah-mudahan
insya Allah lah namun ada kontak antara Malaysia dan benua melalui media sosial, melalui Mbak Titi. Ada juga kesan Mbak Titi ini agak menerima hubungan Banjar di Indonesia nih ke benua. Ulun nggak ada masalah, sana wani aja serangan. Iya, baik. Itu tadi bubuhan Kulaan Banjar dimanapun berada, Pak Abang kita Haji Jaini Musa di Batu Pahat sekeluarga telah bertemu dengan kami dan menyerahkan buku yang juga sangat penting nilainya. Dan buku ini juga dicetak di Malaysia, walaupun ditulis oleh Yakobus, seorang Perancis kalau tidak salah, seorang ilmuwan yang mencoba memahami hikayat Banjar. Dan ini pada hari ini beliau sudi untuk memfotokopi, kemudian menyerahkan kepada kami sebagai kenang-kenangan perekat silaturahmi di antara ini. Dan untuk itu mohon Pak Jaini berkenan menyerahkan buku ini kepada pimpinan rombongan kita sore hari ini, Bapak Haji Abdul Samad. Silakan Pak Jaini.